sore Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Kembali lagi dengan kami di Renungan SMGM Channel. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Bapak Anton Bele. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia pun berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya yang tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi, berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu
terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kali ini kita mau bicara tentang Injil menurut Matius, di mana Yesus mengajar di tepi danau. Dan karena orang begitu banyak, Yesus naik di perahu, baru menghadap banyak orang dan mengajar. Itu maksudnya supaya lebih banyak orang bisa mendengar pelajaran Yesus di Danau Genesaret. Dan waktu itu Yesus mengajar dengan perumpamaan. Hah? Perumpamaan? Ya. Apa itu, Pak? Perumpamaan itu Yesus mengajar tentang pokok bagaimana itu orang mendengar sabda Tuhan lalu kemudian menghayati dan melakukan sabda Tuhan itu. Dan itu sabda Tuhan itu seperti orang menabur benih di ladang. Tapi di Injil tadi, kenapa Tuhan Yesus mengajar orang-orang dengan perumpamaan? Kenapa tidak dengan pelajaran yang lain? Atau... Ya, itu maksudnya supaya lebih masuk di orang punya hati. Itu pakai perumpamaan
seperti yang mereka alami, supaya itu lebih gampang dimengerti. Dan perumpamaan ini tentang Tuhan Yesus mengajar. Mengajar itu seperti benih. Benih itu ditabur. Hah? Benih dan tabur Ya, cerita dihambur. Orang dulu di Palestina waktu zaman Yesus itu kan, mereka sebagai petani yang menghambur gandum, benih gandum di ladang, lalu kemudian tumbuh. Itu yang Tuhan Yesus bilang, benih itu ada yang tumbuh di tanah berbatu, ada yang tumbuh di pinggir jalan, tapi ada juga yang tumbuh di tanah yang subur. Dan benih itu tumbuh menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah. Dan hasil yang berlimpah-limpah itu bisa ada yang di sini dikatakan bahwa itu berbuah ada yang 100 kali lipat, Wow, banyak sekali. ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hah? Itu- 100 kali lipat? Ya, itu 60 seperti 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu perumpamaan. Itu sama saja seperti kalau benih itu ditabur 1 genggam, berhasil 100 genggam. Benih itu ditabur 1 genggam, kemudian waktu panen 60 genggam. Tapi itu maksudnya bahwa benih itu tumbuh. Itu perumpamaan yang model begini nih. Perumpamaan itu maksudnya Yesus bersabda tentang kebahagiaan manusia, tentang hidup baik. Itu semua itu orang harus dengar, orang lihat Tuhan Yesus. Dan itu yang Yesus bilang, ini kamu harus dengar. Dan waktu itu murid-murid tanya, Tuhan, kenapa Tuhan mengajar dengan perumpamaan, tidak langsung saja? Dan Tuhan Yesus bilang, orang-orang ini mereka ada mata lihat tetapi tidak lihat, mereka ada telinga dengar tapi tidak mendengar. Maksudnya apa yang Tuhan Yesus ajar itu kurang tertanam dalam hati. Itu perumpamaan. Lalu ini Nina, sebenarnya tujuan dari Injil ini ialah Tuhan Yesus itu kita lihat. Sekarang kita tidak lihat langsung dalam rupa manusia, tapi kita lihat waktu misa. Waktu misa, Nino lihat kan yang imam angkat posting. Dan waktu itu imam bilang, inilah tubuhku. Dan itu kita dengar. Lalu waktu angkat piala, imam bilang, inilah piala darahku. Nino kan biasa putra altar, Pak. Dengar. Itu kita dengar, kita lihat. Tapi kadang-kadang kita kurang percaya atau acuh tak acuh. Ini sebenarnya dulu orang-orang Israel itu lihat Tuhan Yesus dalam rupa manusia seperti mereka. Sekarang itu Tuhan Yesus tampakkan diri dalam rupa hosti yang menjadi tubuhnya, dalam rupa anggur dalam piala yang merupakan tubuh darahnya. Jadi itu Yesus tampakkan diri, dan Yesus ajar kita untuk ikut isi ajarannya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan.
tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Itu yang bilang ada telinga mendengar, ada mata melihat, tetapi kurang menghayati. Ini tujuan dari Injil. Terima kasih. Mengerti? Pak. Terima kasih kepada Bapak Anton Bele yang telah membawa kita renungan pada hari ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat